Pemirsa, arus lalu lintas Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor Sabtu malam terpantau lengang dibandingkan hari sebelumnya. Berikut laporan Baby Kristami, Novan Dwi, dan Randy Lukman dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di Jalan Raya Puncak terpantau semakin lengang dibandingkan dengan pada siang hari tadi, di mana memang saat ini kendaraan berangsur-angsur meninggalkan area kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kami melihat bahwa kendaraan yang melintas di Jalan Raya Puncak ini didominasi oleh kendaraan berplat B atau plat nomor Jakarta, karena memang ini imbas dari PSBB transisi yang dimana PSBB sudah semakin longgar. Kami tadi sempat menyusuri area Jalan Raya Puncak. Keramaian yang terjadi memang hanya terjadi di sekitaran Pasar Cisarua ini tempat saya melaporkan. Jika sudah ke arah atas, ini tidak ada kepadatan lalu lintas yang terjadi. Kami juga melihat beberapa area kebun teh yang dimana ini menjadi tempat favorit pengunjung. Para wisatawan ini menghiraukan atau mengabaikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti banyak yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak atau social distancing. Para pengunjung melakukan bersuah foto ini tidak dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kami juga belum melihat adanya petugas yang bersiaga untuk menghimbau penerapan protokol kesehatan kepada wisatawan di area kebun teh Puncak. Dari Puncak Bogor, Baby Kristami, Novan Dwi, Randy Lukman, iNews melaporkan. Ribuan warga memadati kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu sore. Meski protokol kesehatan diterapkan, tetap saja muncul kekhawatiran penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan bagi para pengunjung yang memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Selain pemeriksaan suhu, para pengunjung juga diminta untuk mencuci tangan saat memasuki kawasan stadion. Para pengunjung juga harus menjaga jarak saat beraktivitas dan selalu memakai masker. Sebagian warga memanfaatkan lingkungan Gelora Bung Karno untuk berolahraga. Meski sudah menerapkan protokol kesehatan, tetap muncul kekhawatiran penularan virus corona. Ya, kalau kita lihat memang ramai ya. Kalau saya lihat kan semua udah pakai ini ya. Dari masuk ada periksa suhu, ada cuci tangan. Jadi segala prosedur protokol corona sudah dipakai. Tapi karena memang ramai, jarak 2 meter saya kira memang nggak mudah ya. Kadang-kadang juga ada di dekatnya gitu. Nah itu yang saya kira perlu disempurnakan. Tetapi artinya semangatnya sih oke, tetapi tetap kita harus patuh kepada protokol yang diajukan pemerintah. Ya pasti ada kekhawatiran ya, makanya saya lihat pengelolanya juga udah bagus. Setiap masuk selalu ada dicek temperatur, cuci tangan, kasih hand sanitizer, dianjurkan selalu untuk pakai masker. Tapi juga menjaga agar badan tetap sehat itu kan juga salah satu hal penting untuk bisa menangkis virus corona ini gitu ya. Iya sih, khawatir banget kalau misalnya keluar gini kan rame nih, terus tiba-tiba kan nggak tahu kita kalau misalnya ada yang positif gitu kan. Jadi ya jaga jarak aja. Tidak seluruh warga yang berada di kawasan Gelora Bung Karno untuk berolahraga, tetapi sebagian datang untuk sekedar melepas kejenuhan. Selain menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19, pengelola Stadion Utama Bung Karno juga membatasi jam operasional dari jam 5 pagi sampai 6 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi tempat wisata Dunia Fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Anies meninjau langsung persiapan protokol kesehatan di Dufan dan Ancol sebelum dibuka kembali saat PSBB masa transisi. Sabtu pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Dunia Fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Anies meninjau langsung persiapan protokol kesehatan di kedua lokasi ini sebelum dibuka di fase akhir PSBB masa transisi. Kapasitas wahana dan restoran nantinya hanya akan diisi 50%. Pengunjung juga akan diwajibkan menjaga jarak saat mengantri serta membeli tiket secara online. Nah, yang dibuka di awal adalah tempat ibadah. Sesudah itu perkantoran, kegiatan perekonomian. Yang dibuka di fase ini lebih akhir adalah tempat wisata. Salah satunya Ancol dan Ragunan. Jadi tadi saya lihat protap yang disiapkan oleh Ancol untuk nanti bisa berkegiatan lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.
Pihak pengelola dan Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan protap khusus jika ditemukan pengunjung atau pekerja yang positif COVID-19. Opsi penutupan kembali juga dimungkinkan jika situasi semakin tidak terkendali. Jika berjalan sesuai rencana, kawasan Ancol dan Dufan akan dibuka pada 20 Juni 2020 mendatang. Tim iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau kesiapan 2 mal di kawasan Jakarta Selatan. Kunjungan guna memastikan kesiapan pusat perbelanjaan jelang pengoperasian kembali pada tanggal 15 Juni mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta jajaran lainnya meninjau Mal Kota Kasablanka di kawasan Jakarta Selatan jelang pengoperasian kembali mal pada 15 Juni mendatang. Orang nomor 2 di DKI Jakarta ini meninjau sejumlah lokasi, mulai dari pintu masuk, koridor, restoran, toilet, musola, lift, hingga tenan non-pangan. Dari hasil pantauannya, simulasi protokol kesehatan yang diterapkan mal dinilai sangat baik, juga dengan penempatan marka yang diletakkan di setiap sudut mal dan toko-toko. Nantinya, para pengunjung mal ini akan menggunakan sistem pembayaran dengan barcode atau non-tunai. Kami dengan teman-teman DPRD DKI melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan sebuah mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Berbeda dengan Kota Kasablanka, hingga kini Pondok Indah Mall belum dibuka. Dalam tinjauannya, area food court serta eskalator menjadi perhatian Riza Patria. Riza berharap agar pengelola memaksimalkan detail marka di area food court. Hal ini dikarenakan mal memberikan pengecualian bagi keluarga yang hendak makan di area food court. Dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada roda perekonomian negara. Baik pengelola mal maupun Pemprov DKI Jakarta berharap agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan menuju kenormalan baru yang sehat, aman, dan produktif. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Angga Yosua, Dipo Muharom, iNews melaporkan. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sejumlah mal di Jawa Barat siap kembali beroperasi. Ratusan pengunjung langsung menyerbu mal, namun manajemen mal tetap terapkan protokol kesehatan ketat. Hari pertama pembukaan usai ditutup sementara karena pandemi COVID-19, Mal Sentra Grosir Cikarang atau SGC di Bekasi, Jawa Barat diserbu ratusan pengunjung. Meski begitu, sebelum memasuki mal, petugas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Selama pandemi corona, jam operasional dibatasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore. Sementara untuk restoran, pihak pengelola mal tidak memperbolehkan makan di tempat, hanya boleh dibawa pulang. Di hari pertama buka ini, Mal SGC diramaikan pengunjung yang datang untuk menjual emas. Jual pengunjung semua. Berarti maksudnya persiapan harus ada dana lebih banyak dibanding. Ya harus, kita harus siap dana karena dia sama toko, jadi nunggu toko buka. Selama SGC tutup kemungkinan bisa seminggu 2 minggu. Mereka akan terus menjual ya? Jual terus, butuh dana kan. Ya. Selain SGC, Pusat Perbelanjaan Cibinong City Mall di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga kembali beroperasi. Petugas keamanan melaksanakan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung sebelum memasuki mal. Petugas juga memasangkan stiker bertuliskan I am cool sebagai tanda suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3 derajat Celcius. Hampir 80% tenan di Cibinong City Mall sudah beroperasi. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti bioskop, arena permainan anak, dan fitness masih belum dibuka karena harus menunggu instruksi dari pemerintah. Pengelola mal juga memaksimalkan sistem dengan pembayaran non-tunai selama bertransaksi. Kita perhatikan dan kita waspada adalah
kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri, gitu kan. Karena memang untuk beberapa hal, untuk beberapa orang belum semuanya bisa adaptasi dengan pola hidup baru ini, gitu kan. Dimana kita juga beberapa harus sering mengingatkan kepada mereka, karena mereka kan terbiasa nih jalan sambil minum, makan, gitu kan. Dan itu yang harus kita tegur juga. Selama penerapan PSBB, Cibinong City Mall akan beroperasi setiap pukul 11 siang hingga pukul 8 malam sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta punya cara berbeda untuk menertibkan dan mendata wisatawan. Wisatawan diwajibkan memindai barcode dan mengisi data diri saat memasuki kawasan Malioboro. Pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta semakin diperketat. Selain wajib menggunakan masker, mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun, pengunjung Malioboro juga wajib untuk memindai barcode di ponsel masing-masing. Pemindaian barcode ini sebagai cara pengunjung untuk mengisi data diri. Data ini nantinya akan dipantau oleh Pemprov DIY. Ya ini bagus sih, soalnya kan ini suatu kebijakan pemerintah juga, jadi kayak ini tuh membantu orang-orang biar tahu siapa aja yang bakal kesini gitu. Terus dari yang tadi juga semacam pencegahan biar kita ini kan nggak menyebarkan virus. Menurut saya bagus karena di situasi seperti ini kan untuk mencegah virus corona. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta warga yang berkunjung ke Malioboro untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya karena masyarakat perlu dididik, karena untuk disiplin itu tidak mudah. Harus selalu kita gaungkan, yang berpendidikan baik aja belum tentu juga disiplin. Di samping pemantauan pengunjung dengan barcode, Pemprov DIY juga memperlakukan jalur pedestrian satu arah di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Universitas Airlangga, Badan Intelijen Negara dan BNPB klaim temukan obat COVID-19. Tim peneliti berhasil menemukan obat penawar virus corona yang bisa langsung digunakan karena telah ada di pasaran. Sejak virus corona menyebar dari Wuhan ke Cina ke hampir seluruh dunia, para ahli berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Sejumlah lembaga kesehatan pun saling bekerja sama untuk menemukan vaksin COVID-19. Sementara itu di Indonesia, pemerintah terus mengerahkan sejumlah perusahaan farmasi untuk melakukan uji klinik vaksin COVID-19. Targetnya pada 2021 vaksin ini sudah dapat digunakan. Tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menemukan 5 kombinasi obat penawar virus corona atau COVID-19. Kelima obat tersebut sudah bisa langsung digunakan karena sudah beredar di pasaran. Kami bekerja sama dalam ini dengan pihak UNER melakukan riset. Antara lain yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah, pada minggu yang lalu sudah ditemukan daripada efektivitas kombinasi obat dari obat yang sudah beredar, bagaimana efektivitasnya dalam penyembuhan kepada pasien COVID-19 ini. Kombinasi 5 jenis obat cukup efektif dalam penanganan COVID-19. Penelitian terhadap kombinasi obat-obatan tersebut diharapkan dapat diperluas lagi menjadi obat yang memiliki efek antiviral dalam penanganan COVID-19. Saya mewakili Universitas Airlangga yang telah melakukan penelitian berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia untuk mensupport daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID di Indonesia telah melakukan penelitian terkait dengan regimen kombinasi obat dan juga jenis stem cell yang punya efektivitas yang cukup bagus terhadap penanganan COVID-19 berdasarkan virus SARS-CoV-2 dengan isolat asli yang kita ambil dari Indonesia sendiri. Selanjutnya, proses penemuan obat ini akan melalui tahap uji kombinasi obat dari sel sehat untuk mencari dosis toksik dari kombinasi obat tersebut.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.